Om, Ya. kenapa YRV? Kenapa YRV langka, unik di jalan, mungkin jarang 1-2 di jalan. Kalau kita ke bengkel atau entah spuring entah apa, pasti ada apa, Om, mobil apa Om? Unik ya? Unik lah. Iya. Kalau Om sendiri gimana? Kalau dari saya sih YRV mungkin sama kebanyakan ya, itu unik, langka cuma 305 ya kalau nggak salah di Indonesia ya. Ya betul. Mesin ya sesuai lah. Rata-rata semua brand juga punya masalahnya sendiri, tapi ya sama aja sih. Oke, itu kalau ngomongin kenapa pilih YRV ya? Ya. Nah sekarang kalau mau ngomongin spare part gimana? Dari Om sendiri dulu deh, mengenai spare part atau maintenance-nya gimana? Spare part ya jelas. Apa nih? Jelas apa nih? Jelas susah. Jelas susah. Tapi Dari- masih ada atau tidak? Masih ada atau tidak? Kebanyakan tidak ada sih. Lebih 90% ke atas tidak ada Ya, atau? hampir. Oke, berarti memang. Betul. Oh ya, karena status diskon. Ya status juga ya betul. Build up kan cuman berapa Om? 305. 305 ya, 305. Ya, jelas itu pasti. Kalau Om sendiri gimana? Spare part ya kalau nggak dibantu sama komunitas ya susah. Ya apalagi ya masih untung sih komunitasnya oke banget ya. Kalau untuk dari brand itu sendiri, kayaknya untuk umur mobil yang udah lumayan aging ya, udah 23 tahunan ya. Brandnya ya sama kayak tadi jawaban pertama saya, sosokan lah. Oh, gitu. So, gue denger lu swap engine nih, kayak K3 Vet nih, Ya, turbo ya. turbo. Dan gimana kesan-kesannya deh? Kesan-kesannya, kalau kesan setelah mesinnya jadi enak, larinya oke lah. Kalau dibilang mencapai ekspektasi sih enggak. Ya cuma sensasinya ada di K3 Vet itu. Oke, nice ya. Intinya ada sesuatu yang berbeda dengan unit lainnya lah ya. Iya. Lo nggak perlu nyebut dong brand dari mobil lain apa, atau dari brand dia sendiri dengan tipe atau ya merek apa namanya, tipe atau dari yang keluaran produksi yang mana, gue nggak perlu sebut. Jadi Ya, ini kita lebih fokus ke kenapa YRV ini ya. yang kita pilih, karena yang pertama ya karena unik, langka ya, jelas ya. Dan kita nggak ngeliat ke brandnya, tapi kita ngeliat ke feel-nya. Jadi Betul. itu yang diambil ya. Jadi performanya dapat. Kalau dari irit gimana? Ya kalau dari irit ya 110, 111 kayaknya. 111 ya Om. Kayaknya basis gitu. Kalau saya nggak turbo ya. Ya biasa kan. Kalau yang biasa ya, dalam kota 111 dapat, luar kota 115, 114. untuk sekelas mobil Untuk tua. sekelas ya. mobil tua ya lumayan lah. Oke. Ya, Nah, kalau Kalau yang turbo beda lah ya, nggak tahu nih. kalau mengenai kabin, kapasitas dari isi mobilnya sendiri gimana nih? Kabinnya nih untuk kebutuhan pribadi masing-masing orang kan biasanya beda-beda nih. Ada orang yang pengen sedan, ada orang yang pengen MPV. Nah, kalau menurut Om sendiri gimana? Sudah cukup atau belum dengan kebutuhan Om sendiri? Kalau mungkin dari beberapa versinya yang kita dapat, yang masuk Indonesia ya, yang masuk Indonesia ya mungkin akomodasinya karena standar kurang menurut saya. Cuma untuk luasan saya rasa udah cukup oke dengan beberapa fungsi uniknya. Oke. Contohnya ya kayak bangku belakang masih bisa digeser, Oke. ada recliningnya juga, slidingnya maju mundur juga ya. maju mundur. Untuk di brand-brand yang lain kan nggak ada itu. Belum tentu ada. Belum untuk tentu apalagi ada, belum tentu semacam ini ada. ya, keluaran tahun 2001 ya. 2001, 2003 ya. 2003. Oke, kalau untuk fitur udah nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Iya. Fine ya. Jadi sebenarnya mempermasalahkan ini adalah maintenance-nya. Kita bicara tentang kendaraan berarti kita bicara tentang spare part. Kalau orang khususnya di Indonesia ya, kita udah paham lah. Teknisi atau montir-montir Indonesia, gue yakin sih udah pasti jago sih kalau buat ngoprek lah. Tapi mereka juga pasti akan bermasalah dengan spare part dong. Iya. Dengan spare part. Kalau spare partnya sudah tidak ada, ya bagaimana mau lanjut gitu kan. Itu poin pentingnya berarti sebagai owner itu yang dirasakan berarti kan, keluh kesah namanya ya. Iya. Tapi bersyukurlah ada yang namanya komunitas. Apa nama komunitasnya?
Komunitas itu adalah YOI, YRV Honor Indonesia. Oke, yoi ya. Yoi. Nah, Pesan buat kaum mendang-mending. nah kesan-kesannya gimana nih buat kaum mendang-mending? Kalau Ya, dalam artian gini deh, kalau ada orang, gue punya budget segini nih, gue pengen punya nih mobil nih, kira-kira oke nggak ya gue beli nih? Jadi dia itu kebanyakan pembeli ini, calon pembeli, orang berpikir ya belum tentu nih ini harganya ada yang sekian, ada yang tinggi, ada yang rendah. Terus dia berpikir dengan harga rendah dia udah dapat mobil yang bagus. Makanya itu disebut kaum mendang-mending, ya kan? Kalau dia beli dengan harga segitu dan dia pengen ekspektasinya dia tuh pengen dapat mobilnya tuh unitnya bagus. Menurut Om sendiri, mungkin nggak dengan harga rendah dia akan dapat unit yang bagus? Karena Om kan sudah swap engine nih. Sebelumnya kan juga ada peremajaan spare part juga, dari status spare part tidak ada ya. Ya bisa dibilang sudah tidak ada lah spare part substitusi ya. Lebih ke brandnya. Tapi kalau substitusi dari komunitas ada ilmu dan pengalaman lainnya dari member lain ya, dari komunitas ya. Nah, kalau kaum mending mau beli ini mobil, apa kesan-kesan, apa sarannya untuk dia itu niat beli atau tidak? Dari Om Dani sendiri gimana? Kalau untuk kaum mendang-mending, tergantung dari harganya mobilnya lagi, dan harga mobil pasti menentukan kualitas mobilnya ya. Pasti, Pasti betul, ya. pasti. Kalau mendang-mendingnya Ya masih budget di bawah gocap kali lah Di ya. bawah Sebut gocap. aja deh, di bawah gocap deh. di bawah gocap, kayaknya pasti banyak kurangnya, pasti Udah ngalamin ya. pasti Karena pasti banyak. Sudah berapa tahun Om? 4 tahun ya, jalan 4 tahunan ya. jalan 4 tahunan tahun. udah ada cerita. Udah dong. ada cerita, Dong, banyak dari cerita. beli sampai ngeribut ya. Betul. Oke. Nah, jadi itu ya, lebih ke angka. Lebih ke angka. Kalau ya di atas 50 ya bisa mungkin ya. Semakin sedikit PR-nya. Semakin sedikit PR-nya. Oke. Ya, kalau untuk mendang-mending bagi saya mah cukup, dan harus sering lebih merawatnya lebih lah. Oke, aware ya, harus Aware, lebih iya, lebih betul. aware lagi. Karena mobil tua ya. Ini ya, oke. Ya, Nah, udah, kalau itu aja sih, Om. Om sendiri gimana? Kalau menurut saya sih untuk kaum mending bagi dua aja kali ya. Apa nih? Mau engine atau mau body. Kalau kita bicara range-nya dari tadi omongin Om Dani di bawah 50, emang bener sih pasti banyak jajan yang rawatnya PR ya. PR banget PR itu. udah siap, udah banyak Iya, pasti udah ya. banyak. Jadi jangan coba-coba ya Iya. kalau dengan angka segitu ya. Iya. Itu. Jangan coba-coba nyari mengenai body part lah. Itu Oke. Heeh. kalau nggak dibantu komunitas, Berat. waduh, udah bingung nyarinya kemana Bingung tuh. lah ya. Udah bingung nyarinya. Harga juga udah aneh. Kalau ada pun harganya aneh. Oke, jadi secara harfiah nih bisa kita katakan kalau misalkan orang punya budget dengan, kita sebut aja deh Iya. 50 aja deh ya. Lebih enak 50 lah ya. 50. 50 tuh jangan berharap dia dapat mobil ini bagus. Betul. Pasti udah ada PR. Pasti PR. Tuh, pasti ada PR. Ya kan? Dan kalau memang dia memang sesuai dengan kebutuhannya dia, tapi ternyata dengan budget segitu dia nggak bisa mendapatkan unit yang seperti dia inginkan. Terus dia membandingkan dengan mobil unit lain gitu loh. Sorry, kita nyebut mobil yang lebih umum, lebih banyak di pasaran atau lebih banyak di Indonesia khususnya di jalan-jalan, dan spare partnya lebih berlimpah dibandingkan ini. Lebih baik nggak usah. Nggak usah untuk namanya mendang-mending kan, kita bilang, makanya tadi pertanyaannya udah kaum mendang-mending. Aduh, gue budget segini, gue beli ini mobil gimana ya? Ya itu dibilang kaum mendang-mending. Jadi orang yang benar-benar mau punya ini mobil YRV ini harus orang yang benar-benar niat untuk rebuild, untuk maintenance-nya, dan juga untuk menikmatinya. Seperti ini ya, lagi ada acara camping ini ya di daerah Subang nih, Cikole nih, Cikole Subang. Ya, untuk dari overall sih, kalau yang belum siap jangan deh. Itu ya, Kalau yang belum itu poin siap penting jangan. ya, poin penting banget. Yang belum siap jangan deh. Oke. Soalnya banyak juga kita kan ngerasa ya, kita semua di rata-rata di komunitas ya. Banyak yang udah mungkin udah nggak kuat atau udah mungkin dalam kata tanda kutip nggak cinta lagi gitu. Untuk maintenance dan perawatannya mendingan jangan deh. Oke. Soalnya nanti tersiksa. Soalnya ada perbandingan antara tersiksa dan menikmatinya. Ketika kita ngerawatnya enak, Kita rebuildnya pakai. enak, kita pakai enak. Pantur drive lah. Itu benar apa beyond experience banget, enak banget mobilnya. Full lah.
kabinnya yang nggak kalah sama yang lain, walaupun udah agingnya udah lumayan. Oke. Cuma kalau yang belum siap, mendingan jangan. Kalau kata orang apa? Jangan ya deh ya, jangan. Siap bang gitu. Udah bang gitu. Nah pokoknya intinya kita kembali lagi, kita ngambil kesimpulan berarti mobil ERV ini, brandnya Daihatsu ERV ini, unitnya anti mainstream lah ya, tidak umum di pasaran, tidak banyak di jalan juga, terbilang kategorinya masuk rare car karena mobil langka karena hanya 305 unit yang terdaftar di APM. Nah, di ATPM ya, yang APM Daihatsu ya. di Oke. komunitas Di komunitas yang baru terdaftar sekitar berapa? 200-an lah. 200 angka kecil 203 kalau nggak salah deh ya, sekitar segitu ya. Oke, dan selain itu untuk maintenance harus siap mental ya. Ini kita ngasih saran nih, takutnya ada orang yang kalau mending itu mau beli nih mobil daripada dia kecelek, bahasanya kecemplung jurang. Beli segini udah mahal-mahal, ternyata kok begini terlalu banyak ngeluh. Ya lu nggak bisa dengan angka segitu. Dengan angka segitu nggak bisa ya Om ya, istilahnya, karena yang sudah mengalami sendiri, merawat dan merebuild dan juga memaintenance, ternyata biayanya memang ya. Pasti lebih. Ada 2 kalinya atau lebih. Oh kalau swap, gue nggak berani nyebut deh. Kalau udah swap engine, swap K3 Vet gue nggak berani. Tapi kalau yang kayak Om Dani sendiri, udah lumayan lah ya. Lumayan lah. Oke lah kalau kayak gitu deh. Coba kita contoh ambil salah satu spare part, sebutin aja apalah. Kita ambil contoh satu, misalnya satu spare part as roda misalnya. Komponen as roda. Boleh kita tanyain ke brandnya sendiri, apakah mereka stok? Enggak. Nihil ya. Pokoknya dari si brandnya sendiri saja sudah tidak ada ya, bahkan tidak ada spare part ya. Pokoknya intinya sekarang kita lebih berasa pemilik owner dari Daihatsu ERV ini berdiri sendiri sebetulnya. Jadi mereka merawat sendiri dengan saling sharing dengan sesama komunitas mengenai substitusi spare part dan juga maintenance, dan menemukan substitusi spare partnya, sekaligus bagaimana caranya untuk memaintenance-nya, perbaikannya, sekaligus ya R&D ya, ada R&D R&D-nya pasti. Berbagai macam oprek-oprek ini pasti ada R&D. Gue tes beli spare part ini ternyata nggak cocok, akhirnya beli lagi. Begitu. Pasti. Itu dia. Jadi usahakanlah orang yang punya mental build up, mental rare car, oke? Itu yang utama ya. Itu yang pasti utama, itu 2 ya. Mental mobil build up dan juga mental rare car. Kita nggak ngeliat brandnya, tapi ngeliat poin 2 ini. Oke, itu ya. Berarti kesimpulannya ya. Oke. Setuju banget. Thank you ya Om Dani ya, thank you ya Om Irham, thank you banyak. So, sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan kita berikutnya lah. See you.